Ahum, Namo Buddhaya, Om Bajadara Kesama Sampunaya Nama. Dalam sejarahnya, tradisi Buddha Tantra Bajadara atau Kabajadaran pernah menjadi mayoritas kebudayaan di Nusantara. Kabajadaran sekarang di Indonesia sudah dianggap terputus ajarannya, padahal sejarahnya telah menjadi cikal bakal Vajrayana bertradisi Tantra Buddha Dharma Nusantara. Kabajadaran merupakan Buddha paksa Buddha Bajadara, berasal dari kata Vajradara sebagai paham pecahan tunggal pada Hyang Bajadara. Hyang Bajadara adalah aspek kesadaran realitas kita pada Hyang Bajadatu atau sifat-sifat inti kebudayaan yang serupa sebagai aspek tatwa sadhana juga dhyana kita pada Sang Hyang Adi Buddha. Kepercayaan Nusantara menyadari sepenuhnya keberadaan Hyang sebagai percayaan tunggal pada Adi Semesta. Dalam Kabajadaran, Hyang adalah kesadaran penuh Bajadatu pada Hyang Bajadara. Kabajadaran adalah metode disiplin untuk mencapai pengetahuan kesadaran penuh melalui realisasi jalan tantrik paramita dan jalan mantra. Paramitanaya mengajarkan metode pengetahuan transendental, sumpah sila juga moral, kekuatan siddhi dari 4 pilar parami, dan menjadi dasar filosofi tantrik Kauruh Budi di Jawa. Mantranaya mengajarkan metode pengetahuan tantra, mantra, yantra, dan menjadi tuntunan pada puja Buddha Sasana di kebudayaan Nusantara. Ajaran-ajaran Kabajadaran mencakup berbagai disiplin maupun tradisi, pemikiran-pemikiran filsafat, metode esoterik yang ditujukan sebagai kebangkitan juga realisasi tanpa hambatan dari Bajradatu. Pengaruh tradisi laku Jawestik yang digambarkan anti-intelektual juga tertanam kuat dalam tradisi Kabajadaran. Karenanya banyak narasi yang tidak berpijak pada kata-kata dan ada pula transmisi khusus di luar naskah kitabnya. Itu menjadikan salah satu bentuk kamahanyanikan Jawa yang didasarkan pola praktik tantrik Vajra Paramita yang kita identifikasi sebagai konsepsi Vajra Jenana tradisi Dharma Nusantara. Vajra dan filosofi gunung menjadi idealisme ajarannya di Nusantara. Tradisi Vajra awal yang merupakan ajaran laku spiritual gunung atau Kauruh Surak Suharga yang diwarisi praktisinya melalui pengalaman Kauruh mistiknya. Percayaan gunung di Nusantara adalah sumber kehidupan. Batara Indra adalah Raja Dewa di gunung, dijuluki Hyang Kaki Petir adalah patron Dewa Dharma Pala Nusantara yang menjadi legitimasi wangsa Raja-Raja Nusantara. Selain Rawangsa, juga Gerendra Wangsa mencerminkan terah Raja-Raja gunung di bumi Nusantara. Batara Indra yang memegang Vajra juga dianggap Hyang Vajradara yang menyamar. Semua tradisi kebudayaan di negara dimanapun selalu memiliki identitas juga karakteristik dari tradisi budayanya sendiri, dan sekarang kita kehilangan itu untuk memotivasi ketahanan umat dengan kekuatan budayanya sendiri. Ajaran lokal jenius Kauruh Budi Jawa kemudian diwarnai dengan pemikiran Mahayana, terutama yoga cara, prajna paramita, tata gata garba, serta pemikiran Madhyamaka. Kemudian, Mantranaya menjadi metode disiplin praktik yoga dan jenana, tantra dan yantra yang lebih ketat dan juga praktis. Ini mengeliminasi berbagai tahapan spiritual yang tidak lagi relevan. Praktik puasa juga menjadi elemen penting dalam pelatihan kauruhnya, selain melakukan sumpah moral seperti praktik 5 sila Buddhis, meditasi, maupun tapa lainnya. Maka metode paramita dalam Kabajadaran adalah dominan seni tantrik paramita khas Mahayana Jawa, bukan dari konseptualisasi, melainkan melalui pencerahan langsung atau yang disebut cara aparoksanubhuti. Mantranaya diajarkan secara tertutup dan rahasia karena ditujukan awalnya sebagai praktik kawikuan atau calon Brahmana Wiku di setiap desa pernikahan Buddha Bajadara. Mantranaya menjadi praktik studi mantra yang berperan sentral dalam keberhasilan proses tahapan-tahapan juga tingkatan kawikuan dalam pelaksanaan upacara dan pelayanan umat. Penguasaan Mantranaya bagi calon kawikuan juga harus diikuti dengan pemahaman Vyakarana, juga Muka Sodana, Jiwa Sodana, Ausaja Banga, Kuluka, Nirwana, Setu, Nidra Banga, Caitananya, juga mantra Arbawana. Jadi tradisi Mantranaya mengajarkan seluk-beluk rahasia mantra, aksara, maknanya, juga tujuannya, hingga mencapai kemampuan siddhi mantra. Itu sebabnya tradisi ini dinamakan jalan mantra rahasia. Dengan aturan yang rahasia dan ketat dari jalan paramita dan mantra, maka Kabajadaran diajarkan dari sejak usia dini membentuk karakter budi pekerti generasi mudanya. Kabajadaran di Jawa diterapkan melalui pesantrian atau pendidikan rakyat dari usia dini hingga generasi mudanya. Ini yang menjadi pilar ketahanan basis umat Buddha di Nusantara kala itu. Pesantren-pesantren Kabajadaran adalah moda sangga rakyat yang lebih diterima daripada sistem monastir sangga yang berafiliasi dengan sangga asing yang mulai ditinggalkan pada era itu.
Pesantren-pesantren Pajajaran banyak bertaburan di kaki-kaki gunung yang menerapkan pendidikan interaktif, suasana pedesaan dengan alam terbuka. Demikian tentang Pajajaran yang tidak saja berfokus pada ajaran Tantra pada umumnya, tetapi menerapkan Tantra pada kesadaran apresiatif atau kesatuan generasi mudanya, membangun budi pekerti dan kemajuan memimpin negerinya. Matur Suksma, Om Suksma Bajadara Sampurnaya Nama, Om Santi.